ini what is the meaning tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya soal wirausaha. Kata dasarnya tuh dari entrepreneur dalam bahasa Inggris, entreprendre dalam bahasa Prancis. Ini menurut Evelyn French ya. Kalau Richard Kansian tuh mendefinisikan dalam pengertian yang lebih bebas, individu yang mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru itu disebut dengan kewirausahaan. Oke. Banyak para ahli teman-teman yang mendefinisikan kewirausahaan, Anang Firmansyah. Jadi kewirausahaan itu suatu proses ya, upaya untuk bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu kemudian bernilai lebih bahkan. Jadi berfeedback kepada kita, melahirkan materi untuk kehidupan kita dan seterusnya. Banyak para ahli teman-teman, tapi nanti bisa dibaca ya teman-teman. Misalnya Joseph Schumpeter tuh menyampaikan teori yang sama juga ya, dengan yang tadi teman-teman sampaikan sebenarnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana sih sebenarnya konsep dasar kewirausahaan itu? Ini teman-teman, kemampuan kreatif dan inovatif. Jadi memang cara berpikir kita, bertindak kita itu berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Menganalisa peluang yang bisa diambil. Itu kan dari pikiran yang kreatif. Setelah melahirkan pikiran yang kreatif, memandang peluang yang ada, lalu bertindak inovatif. Kita kemudian menciptakan pekerjaan itu atau kreasi itu sehingga membawa nilai tambah untuk kita. Oke, itu konsep dasarnya ya sebagai sebuah usaha. Ini pentingnya soal kewirausahaan. Banyak sekali teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5 paling tidak urgensi dari kewirausahaan ya. Menciptakan inovasi, tadi kita sudah bahas, mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana ekonomi kita tuh meningkat ya. Jadi kita tuh sebagai umat muslim tuh wajib hukumnya kaya teman-teman. Oke. Selanjutnya setidak-tidaknya ini teman-teman, dalam konteks berpikir kreatif dan bertindak inovatif tuh yang harus dilakukan oleh teman-teman ini prosesnya. 1, identifikasi dan evaluasi peluang. Tadi ya saya sampaikan peluang apa yang bisa diambil. Lalu teman-teman menyusun rencana sebuah bisnis apa yang mau dilakukan. Lalu teman-teman menyiapkan sumber daya materi, sumber daya manusia, sumber daya apa yang dibutuhkan dalam konteks usaha yang akan kita jalankan, lalu kemudian membuka dan mengelola usaha. Kalau baru sampai di misalnya menyusun, nah kebanyakan kita baru nyampe di sini. Kayo we ngebayang aja. Saya mau ini, tapi nggak pernah dieksekusi. Kayaknya begitu. Nah, yang kurang di kita tuh sampai di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini keuntungan, ada 7 keuntungan ketika kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, nanti bisa dibaca lah teman-teman. Ini tantangan. Ada 6 tantangan teman-teman. Ini harus nyaman dengan potensi kegagalan. Dalam usaha itu pasti akan selalu ada kegagalan karena dia akan naik turun. Yang salah tuh kalau sudah gagal lalu berhenti. Nah, ini yang salah. Karena ya dalam usaha pasti ada fluktuasi ya, naik turun. Maka yang harus terpatri dalam jiwa itu adalah semangat untuk terus maju, tak pernah berhenti. Kalau sudah gagal lalu berhenti, itu adalah kegagalan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini sebagai motivasi saja. Ini adalah usaha yang Bapak jalankan. Nah teman-teman, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai saya sebagai distributor minigolf. Ini serius nih, saya distributor minigolf di bawah dealer. Jadi levelnya tuh ada dealer, ada distributor, dan ada reseller. Nanti kalau mau diskusi kita bisa. Kemudian selanjutnya ini istri saya yang menjalankan. Ini saya sebagai manajer marketing saja, istri yang mengolah segala macamnya. Saya bagian upload di media sosial dan lain-lain. Oke, ini apa namanya ini kentang Mustafa ya. Dan yang terakhir ini bapak mertua saya maksud saya. Jadi dia sebagai pengusaha perikanan dan saya kemudian juga sama sebagai manajer marketing. Saya ikut memasarkan dan fee-nya juga lumayan ya teman-teman. Ini motivasi saja. Teman-teman harus memulai berpikir dari sekarang
Kira-kira usaha apa yang mau teman-teman jalankan?